Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faizar Farid selaku pembimbing utama, kemudian Bapak Jarod Wiratama selaku pembimbing kedua, selanjutnya Bapak Arsyad selaku penguji utama, kemudian Bu Yosa Megasukma selaku penguji kedua, dan yang terakhir Bapak Lutfi Wahyudi selaku penguji ketiga pada skripsi saya. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Analisis Manajemen Fleet pada Proses Pengupasan Overburden dan Colgating berdasarkan pendekatan kapasitas produksi dan pendekatan antrian di PT Anugerah Bumi Lestari Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pokok bahasan dalam skripsi saya ini, yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian rumusan dan batasan masalah, selanjutnya tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang dari judul skripsi yang saya ambil ini adalah yang menjadi latar belakang yang utama itu adalah target produksi. Karena dalam satu industri pertambangan, tercapainya produksi itu merupakan hal yang sangat penting karena nanti ujungnya akan berdampak pada untung atau ruginya sebuah industri tambang. Kemudian manajemen fleet. Manajemen fleet ini sangat penting untuk mencapai target produksi yang telah ditentukan. Adapun untuk manajemen fleet ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu kapasitas produksi dan teori antrian. Kapasitas produksi ini hanya berfokus pada kemampuan produksi dari alat mekanis yang digunakan, yang berupa alat gali muat dan alat angkut. Kemudian teori antrian ini berfokus pada waktu edar dari alat angkut yang digunakan pada proses penambangan. Kemudian rumusan masalah, yang pertama itu berapakah waktu edar yang dibutuhkan oleh masing-masing alat mekanis. Alat mekanis yang digunakan dalam proses penambangan yang dilakukan, yaitu berupa alat gali muat, berupa ekskavator, dan alat angkut berupa dump truck. Kemudian berapakah jumlah alat angkut optimum berdasarkan pendekatan kapasitas produksi. Nah, berdasarkan kapasitas produksi masing-masing nanti dapat ditentukan jumlah alat angkut optimum. Kemudian berapakah jumlah alat angkut optimum berdasarkan pendekatan antrian atau teori antrian. Dengan menggunakan data cycle time dari alat angkut nanti kita dapat menentukan jumlah alat angkut optimum berdasarkan teori antrian. Kemudian yang selanjutnya batasan masalah. Penelitian dilakukan pada kegiatan pemuatan dan pengangkutan overburden dan batu bara dari loading point ke dumping point di lokasi penambangan PT Anugerah Bumi Lestari. Yang kemudian parameter yang dilakukan pengamatan pada produktivitas alat angkut dalam penelitian ini berupa kapasitas bucket fill factor, efisiensi kerja, serta cycle time dan dari alat muat dan alat angkut. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui waktu edar alat gali muat dan alat angkut pada proses pengupasan overburden dan colgating. Yang kedua, menghitung produktivitas alat muat dan alat angkut pada proses pengupasan overburden. Yang ketiga, menghitung jumlah alat angkut optimum berdasarkan pendekatan kapasitas produksi. Dan yang keempat, menghitung jumlah alat angkut optimum berdasarkan pendekatan antrian atau metode antrian. Kemudian manfaat dari penelitian ini, hasil dari analisis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang sistem antrian kendaraan pada pengupasan overburden dan colgating. Bagi instansi tempat dilakukan penelitian, sebagai referensi serta solusi untuk penataan sistem antrian kendaraan agar mendapatkan hasil yang optimal pada pengupasan overburden dan colgating. Tinjauan pustaka, yang pertama itu adalah manajemen alat berat. Perlu diketahui dulu, manajemen alat berat ini adalah suatu proses mengatur atau merencanakan alat berat, penggunaan alat berat demi mencapai tujuan pekerjaan yang telah ditentukan. Kemudian faktor yang perlu diperhatikan, yang pertama itu fungsi yang harus dilaksanakan. Fungsi di sini berupa fungsi dari alat berat yang digunakan, apakah itu sebagai alat gali muat atau alat angkut.
Yang kemudian kapasitas peralatan. Kapasitas peralatan ini sangat berperan penting karena dengan kapasitas peralatan yang sesuai, maka waktu dari suatu pekerjaan itu dapat selesai dengan sesuai dari perencanaan yang telah dilakukan. Yang kemudian adapun faktor yang perlu diperhatikan yaitu ekonomi. Ekonomi di sini bisa berupa biaya sewa ataupun biaya beli dari alat berat yang digunakan, yang kemudian jenis daya dukung tanah dan kondisi lapangan. Selanjutnya ada produktivitas alat gali muat. Nah, adapun produktivitas alat gali muat ini dipengaruhi oleh waktu edar alat atau cycle time, kemudian efisiensi kerja. Selanjutnya kapasitas bucket fill factor, dan swell factor. Nah, di sini bucket fill factor ini adalah faktor isian dari bucket yang digunakan. Selanjutnya swell factor ini adalah faktor pengembangan dari material yang diangkut ataupun material yang digali. Kemudian faktor keserasian alat atau match factor. Dari hasil perhitungan match factor, bila didapatkan MF kecil dari 1, berarti ekskavator akan sering manggur. Jika MF sama dengan 1, maka ekskavator dan dump truck tidak ada yang menganggur atau bekerja secara penuh. Kemudian jika MF besar dari 1, berarti dump truck akan sering menganggur. Ini artinya dump truck akan sering menunggu untuk pemuatan. Selanjutnya, teori antrian. Yang pertama itu adalah sistem antrian. Di sini pada gambar di slide dapat dilihat. Yang pertama itu dalam sistem antrian adalah truk yang tidak bermuatan. Kemudian ada urutan antrian, kemudian ada pemuatan, dan yang terakhir itu adalah truk yang sudah dimuat. Kemudian adapun tahapan perhitungan dari teori antrian ini, yang pertama itu penentuan model antrian. Yang kedua probabilitas keadaan antrian. Yang ketiga perhitungan LQ1, LQ3, WQ1 dan WQ3. Dan yang terakhir adalah perhitungan jumlah dump truck. Metode penelitian, yang pertama itu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dari skripsi ini yaitu di PT Anugerah Bumi Lestari, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pengambilan dan pengolahan data. Pengambilan data ini dilakukan dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Kemudian penyusunan skripsi dan bimbingan yang dimulai dari November sampai Mei 2020. Sampai Mei 2021. Tahapan penelitian yaitu yang pertama pengambilan data lapangan berupa data jenis dan spesifikasi alat mekanis serta waktu edar alat mekanis, kemudian pengolahan data cycle time alat mekanis serta pembuatan tabel masing-masing data. Ini tujuannya agar lebih rapi dan lebih enak dilihat dan mudah dipahami. Yang kemudian pengolahan data lapangan untuk mendapatkan jumlah produksi alat masing-masing. Kemudian perhitungan jumlah kebutuhan alat angkut menggunakan metode kapasitas produksi dan teori antrian. Dan yang terakhir adalah pembuatan penjadwalan keberangkatan alat angkut berdasarkan data cycle time. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah komposisi alat mekanis yang digunakan. Adapun komposisi alat mekanis yang digunakan pada proses pengupasan overburden yaitu untuk alat gali muatnya sendiri yaitu ekskavator CAT 349D dengan kapasitas bucket 3,4 meter kubik dengan jumlah 1 unit. Kemudian untuk alat angkutnya itu DT Scania P360 dengan kapasitas bucket itu 17 meter kubik dengan jumlah 5 unit. Kemudian pada proses colgating, unit yang digunakan sebagai alat gali muat dan alat angkut itu sama, yaitu ekskavator CAT 349D dengan kapasitas bucket 3,4 meter kubik
dengan jumlah 1 unit. Kemudian untuk alat angkutnya sendiri itu adalah DT Nissan CWB 520 LDN dengan kapasitas 19 meter kubik. Kemudian efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut. Sebelum mengetahui efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut, perlu diketahui dulu distribusi waktu hambatan. Dari tabel ini dapat lihat distribusi waktu hambatan dan waktu operasional kerja. Kemudian dari distribusi waktu hambatan ini dapat dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai MA atau Mechanical Availability, Physical Availability, UA, Utilization Availability, dan EU, Effective Utilization, atau EU ini bisa disebut dengan efisiensi kerja. Kemudian dari nilai hasil perhitungan efisiensi kerja ini, itu dapat diketahui apakah faktor efisiensi itu berada di baik atau tidak berdasarkan Permen PU nomor 11 2013 yang menyatakan bahwa faktor efisiensi yang lebih dari 83% itu berada dalam keadaan baik, yang kemudian dari jarak 75% sampai 83% itu dalam keadaan sedang. Kemudian dengan persentase 67 sampai 75 itu adalah kurang baik, dan persentase 58 sampai 67 itu berada dalam kondisi operasi yang kurang. Selanjutnya, cycle time alat gali muat dan angkut ini adalah data cycle time yang sudah saya ambil di lapangan. Dan ini untuk overburden removal, yang sebelumnya itu merupakan untuk yang colgating. Selanjutnya, cycle time dan match vector alat gali muat dan alat angkut. Cycle time pada kegiatan colgating yaitu pertama cycle time dari ekskavatornya itu dulu, yaitu merupakan berupa data waktu digging, spotting loading time, dumping time, dan swing empty time dengan jumlah rata-rata 0,3935 menit. Kemudian untuk yang DT-nya sendiri itu ada 7 tahapan. Yang pertama, loading time, hauling loading time atau berjalan dengan muatan, spotting dumping time, return time, queuing time, selanjutnya spotting loading time. Ini ada 7 tahapan ini dengan rata-rata waktu edar pada kegiatan colgating untuk dump trucknya itu sendiri adalah 17,50 menit. Kemudian untuk match vectornya sendiri, setelah dilakukan perhitungan dapat match vectornya itu 1,13. Kemudian yang untuk overburden removal didapatkan match vector dengan angka 0,51. Selanjutnya, perhitungan jumlah alat angkut optimum berdasarkan metode kapasitas produksi. Untuk mengetahui jumlah alat angkut berdasarkan metode kapasitas produksi, ini terlebih dahulu dilakukan perhitungan untuk menentukan besar produksi dari alat mekanis masing-masing. Dengan data kemampuan alat seperti pada plate 1, adapun datanya itu adalah cycle time, efisiensi kerja, kapasitas bucket fill factor, dan swell factor. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dapat lihat pada tabel kemampuan produksi alat. Aktif di sana dapat jumlah produksi alat per jam. Kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan alat berdasarkan kapasitas produksi. Yang untuk perhitungan kebutuhan alat angkut pada kegiatan pengupasan overburden N alat angkut atau jumlah alat angkut yang digunakan sama dengan produksi ekskavator per produksi dump truck, yang mana dengan didapatkan jumlah 10 unit. Kemudian perhitungan kebutuhan alat angkut pada kegiatan colgating rumusnya sama, yang kemudian didapatkan kebutuhan alat angkut berdasarkan metode kapasitas produksi ini 6 unit. Jadi pada masing-masing kegiatan didapatkan jumlah kebutuhan alat angkut untuk pengupasan overburden 10 unit dan colgating 6 unit untuk kebutuhan dump trucknya.
Selanjutnya itu adalah perhitungan kebutuhan alat angkut optimum dengan menggunakan teori antrian. Pada teori antrian ini, tahap pertama yang dilakukan itu adalah perhitungan tingkat pelayanan, di mana tahap satu di sini merupakan dump truck berada di posisi di loading point, yang kemudian tahap 2 dump truck berada di jalan hauling menuju tempat dumping, yang ketiga tahap 3 yaitu dump truck berada di area dumping, yang kemudian tahap 4 dari area dumping menuju ke loading point. Kemudian dari hasil perhitungannya didapatkan tingkat pelayanan pada kegiatan colgating itu tahap 1 itu adalah 8 dump truk per jam, tahap 2 12 truk per jam, tahap 3 adalah 103 truk per jam. Yang kemudian dan terakhir tahap 4 adalah 15 truk per jam. Kemudian dari selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah keadaan sistem, yang mana jumlah data yang digunakan adalah jumlah alat angkut dan 4 tahapan antrian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Kemudian setelah dilakukan perhitungan didapatkan 56 keadaan sistem, yang mana nanti 56 keadaan sistem ini memiliki koefisien dan probabilitasnya masing-masing. Yang untuk kegiatan pengupasan overburden hampir sama prosesnya, hanya saja nilainya berbeda, dan untuk keadaan sistemnya itu sama karena sama-sama menggunakan 5 unit dump truck atau alat angkut. Kemudian dari hasil setelah dilakukan perhitungan keadaan sistem tadi, selanjutnya itu perhitungan koefisien dan probabilitas masing-masing keadaan sistem. Untuk perhitungan koefisien digunakan persamaan atau rumus yang 16. Kemudian selanjutnya untuk menghitung probabilitas itu digunakan rumus nomor 17. Adapun untuk perhitungannya sendiri itu di deskripsi saya bisa dilihat di lampiran. Kemudian ini adalah keadaan sistem, yang untuk yang kiri itu adalah untuk yang kegiatan colgating, yang untuk yang kanan itu adalah kegiatan pengupasan overburden. Di sini ada kolom, yaitu kolom yang atas itu keadaan itu yang telah dilakukan perhitungan tadi adalah 56 keadaan sistem. Kemudian keadaan sistem N1, N2, N3, N4. N1 ini yang tadi posisinya itu di loading point, N2 itu jalan hauling menuju titik dumping, yang N3 ini tempat dumping, yang N4 ini adalah dari titik dumping menuju ke loading point. Ini dari 56 keadaan sistem ini memiliki koefisien dan probabilitasnya masing-masing. Kemudian dilakukan perhitungan kebutuhan alat angkut berdasarkan teori antrian pada kegiatan colgating. Setelah dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai koefisien dan probabilitas, selanjutnya dilakukan perhitungan. Itu pertama perlu dihitung LQ1, merupakan antrian alat angkut saat akan dimuat oleh alat gali muat dengan syarat N1 itu besar dari 1. Seperti yang dilihat dari tabel sebelumnya, N1 itu harus besar dari 1 karena syarat terjadinya antri itu harus ada 2 atau lebih yang dilayani sehingga terjadi antri. Kalau 1 ataupun kecil dari 1 itu tidak bisa disebut sebagai keadaan antri. Kemudian didapatkan hasil LQ1 dengan jumlah 3 dump truck. Selanjutnya LQ3 merupakan antrian alat angkut saat akan menumpahkan material ke stopel. Di sini yang dicari itu cuma LQ1 dan LQ3 karena LQ1 ini itu merupakan tempat yang di loading point, LQ3 itu di dumping point, karena cuma 2 tempat ini yang memungkinkan terjadi antrian. Karena di jalan hauling itu kan merupakan areanya kan panjang, itu sangat kecil kemungkinan itu terjadi antrian. Kemudian setelah dilakukan
dihitung LQ1 dan LQ3. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai WQ1 dan WQ3. Dari perhitungan didapatkan WQ1 itu adalah 20,68 menit dan WQ3 0,047 menit. Selanjutnya tahapan terakhir dari metode teori antrian ini. Pertama itu lakukan perhitungan waktu edar total berdasarkan teori antrian sehingga dapatkan hasil 37,79 menit, sehingga tingkat kedatangan dump truck di front loading adalah 2 truk per jam. Dari hasil jumlah dump truck, sehingga jumlah dump truck yang dibutuhkan dapat dihitung, yang mana dari hasil perhitungan itu dapatkan dengan jumlah 4 dump truck untuk kegiatan colgating berdasarkan teori antrian. Selanjutnya, kebutuhan angkut berdasarkan teori antrian pada kegiatan pengupasan overburden. Ini tahap perhitungannya itu sama dengan yang colgating, hanya saja nilainya yang berbeda. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, didapatkan jumlah dump truck yang dibutuhkan untuk kegiatan pengupasan overburden yaitu dengan jumlah 5 unit dump truck. Kemudian setelah teori antrian, ada pun alternatif lain untuk meningkatkan jumlah produksi dan mengurangi waktu tunggu atau waktu antri yang terjadi pada suatu fleet. Itu dapat dilakukan penjadwalan keberangkatan. Pertama itu dapat dilihat jumlah unit ala angkut dan waktu edar aktual. Ini merupakan tabel dari waktu edar aktual yang diamati di lapangan. Kemudian untuk dilakukannya penjadwalan keberangkatan perlu dilakukan perbaikan. Kemudian dapat dilihat pada tabel sebelahnya jumlah alat angkut dan waktu edar perbaikan. Di sini di mana dari waktu edar aktual itu kan hasilnya bilangan berkoma, sehingga pada waktu edar perbaikan itu dibulatkan sehingga nanti pada penjadwalan keberangkatannya itu lebih mudah. Kemudian dapat lihat penjadwalan keberangkatan pada kegiatan pengupasan overburden. Contoh yang satu, kode unit nomor 1, kode unit ala angkut yaitu DT Scania P360001. Dapat lihat di sana waktu kedatangan di front loading yang pertama itu adalah 7.30. Kemudian waktu muat itu kan 2 menit, sehingga waktu keberangkatan dari front loading itu adalah pukul 7:02 menit. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan dari front loading menuju disposal itu adalah 5 menit, sehingga waktu kedatangan di disposal area itu adalah pukul 7:07 menit. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk dumping yaitu selama 2 menit, sehingga dari kedatangan di disposal dan sampai ke waktu keberangkatan itu adalah pukul 7:09 menit. Dari disposal area ini menuju kembali ke front loading itu dibutuhkan waktu 4 menit seperti tabel sebelumnya, sehingga itu akan sampai di front loading pukul 7:13 menit. Begitupun seterusnya untuk penjadwalan keberangkatan. Ini untuk yang overburden. Selanjutnya penjadwalan keberangkatan untuk kegiatan colgating. Hampir sama, cuman waktu kedatangan di front loading, keberangkatan dari front loading, kedatangan di area stockpile, dan keberangkatan dari stockpile area itu berbeda pada kegiatan colgating dan overburden. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Ini adalah perbandingan produksi aktual dan setelah penjadwalan keberangkatan dengan jumlah unit ala angkut yang sama, yaitu 5 unit. Pada pengupasan overburden, produksi sebelum penjadwalan keberangkatan itu 192,42 BCM per jam. Setelah dilakukan perbaikan, itu menjadi 203,37 BCM per jam. Selanjutnya untuk colgating itu 231,87 BCM per jam. Setelah dilakukan
penjadwalan keberangkatan itu menjadi 312,14 BCM per jam. Sehingga ini penjadwalan keberangkatan ini sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan jumlah produksi. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama itu berdasarkan kapasitas produksi, 1 unit ekskavator CAT 349D dapat idealnya melayani 10 unit alat angkut Scania P30 pada kegiatan pengupasan overburden dan melayani 4 unit dump truck Nissan CWB 50 pada kegiatan cold-gating berdasarkan kapasitas produksi. Kemudian yang kedua, komposisi alat gali muat dan alat angkut optimal berdasarkan teori antrian pada kegiatan pengupasan OB adalah 1 unit ekskavator melayani 4 unit dan dump truck. Selanjutnya pada kegiatan cold-gating, 1 unit ekskavator melayani 5 unit dump truck. Yang ketiga, analisis dengan menggunakan metode kapasitas produksi hanya berfokus pada kemampuan produksi alat mekanis sesuai dengan data pengamatan lapangan tanpa memperhitungkan waktu yang terbuang seperti keadaan antri atau kerusakan alat mekanis dan diasumsikan bahwa alat mekanis bekerja secara optimal. Selanjutnya, yang keempat, setelah dilakukan analisis, penggunaan teori antrian idealnya digunakan pada keadaan di mana alat angkut mengalami keadaan antri atau juga bisa dikatakan bila keadaannya MF sama besar dari 1. Hal ini juga sesuai dengan literatur yang dibaca, yang mana kalau keadaan MF itu besar dari 1, maka terjadi perubahan pada hasil kebutuhan dump trucknya. Sedangkan jika MF-nya kecil dari 1, itu tidak akan terjadi perubahan terhadap perhitungan kebutuhan dump trucknya. Yang kelima ataupun terakhir, untuk meminimalisir waktu yang terbuang karena alat angkut harus mengantri, dapat dilakukan penjadwalan kedatangan dan keberangkatan sehingga dapat meningkatkan produksi. Yang terakhir, saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan penulis menyarankan agar mengkaji kembali setting fleet yang digunakan pada kegiatan profesional penambangan, terutama pada kegiatan cold-gating, di mana banyak terjadi antrian alat angkut. Saya rasa cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.